Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Murid Geo. Channel yang akan membawa kalian menjelajahi negara-negara di dunia satu persatu, dengan cara yang seru dan edukatif. Hari ini, kita akan membahas sebuah negara kecil di pesisir Laut Tengah, yang terkenal dengan kemewahan, balapan Formula One, dan gaya hidup para miliarder dunia. Inilah Monaco, negeri mungil yang penuh glamor, namun juga syarat sejarah dan tradisi. Meski luasnya hanya sekitar 2 km persegi, Monaco berhasil menarik perhatian dunia sebagai pusat hiburan, pariwisata, dan keuangan internasional. Sejarahnya dimulai sejak abad pertengahan, ketika keluarga Grimaldi mengambil alih wilayah ini pada tahun 1297. Hingga sekarang, dinasti Grimaldi masih berkuasa, menjadikan Monaco salah satu monarki konstitusional tertua di Eropa. Monaco juga dikenal dengan kasinonya yang legendaris, Casino de Monte Carlo, yang sejak abad ke-19 menjadi simbol kemewahan dan magnet wisatawan mancanegara. Dari sini, Monaco perlahan menjelma dari sebuah negeri kecil yang miskin menjadi salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di dunia. Selain itu, siapa yang tidak kenal Grand Prix Monaco? Balapan Formula One di jalan-jalan sempit Monte Carlo ini adalah salah satu yang paling bergengsi dan ikonik di dunia olahraga. Namun, Monaco bukan hanya tentang glamor. Negara ini juga punya budaya maritim yang kental, museum laut kelas dunia, hingga pemandangan indah Riviera Prancis yang membingkai setiap sudutnya. Jadi, para pelajar, siapkah kalian mengenal lebih dekat negeri mungil yang memadukan sejarah, kemewahan, dan pesona Mediterania ini? Mari kita jelajahi bersama Monaco, negara kecil dengan pesona besar. Selamat menyimak dan stay tune ya! Para pelajar, kita lanjut ke bab geografi dari sebuah negara mungil yang terkenal di dunia, Monaco. Monaco terletak di Eropa Barat, tepatnya di pesisir Laut Mediterania, dan sepenuhnya dikelilingi oleh Perancis di 3 sisinya. Letaknya sangat strategis, berada di French Riviera atau Côte d'Azur, kawasan pantai mewah yang juga menjadi destinasi favorit wisatawan kaya dunia. Luas wilayah Monaco hanya sekitar 2,08 km persegi, menjadikannya negara terkecil kedua di dunia setelah Vatikan. Untuk gambaran, luas Monaco bahkan lebih kecil dari kebun binatang Ragunan di Jakarta. Meskipun kecil, Monaco dibagi menjadi beberapa distrik terkenal. Yang paling populer tentu Monte Carlo, pusat hiburan dengan kasino megah, dan arena balap Formula One. Ada juga Monacoville atau Le Rocher, kota tua bersejarah yang menjadi tempat istana pangeran. Distrik lain seperti Fontvieille bahkan dibangun di atas lahan reklamasi dari laut. Iklim Monaco adalah Mediterania, dengan musim panas yang hangat, kering, dan cerah, serta musim dingin yang sejuk dan singkat. Suhu rata-rata tahunan sekitar 16 derajat Celcius, membuat negara ini ideal sebagai tempat tinggal mewah dan tujuan wisata sepanjang tahun. Topografinya cukup unik. Meski kecil, Monaco berada di antara laut dan perbukitan terjal Alpen maritim. Pemandangan kota dipenuhi gedung-gedung tinggi, marina dengan kapal pesiar, dan jalan-jalan menanjak yang berliku. Karena keterbatasan lahan, Monaco tidak memiliki bandara. Transportasi udara dilayani oleh helikopter dari Nice, Prancis. Bahkan untuk lahan permukiman dan infrastruktur, Monaco melakukan reklamasi laut agar bisa terus berkembang. Jumlah penduduk Monaco sekitar 38.000 jiwa pada tahun 2025. Angka ini kecil, tapi karena wilayahnya sangat sempit, Monaco menjadi salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, lebih dari 18.000 jiwa per kilometer persegi.
Bahasa resmi di Monaco adalah bahasa Prancis, tapi banyak juga digunakan bahasa Italia, Inggris, dan bahasa lokal Monegasku, yang masih diajarkan di sekolah sebagai bagian dari identitas nasional. Untuk mata uang, Monaco menggunakan euro, meskipun negara ini bukan anggota Uni Eropa. Sama seperti San Marino dan Vatikan, Monaco punya perjanjian khusus dengan Uni Eropa dan bahkan bisa mencetak koin euro dengan desain khas mereka. Kalau bicara soal landmark, tentu tidak bisa lepas dari Casino de Monte Carlo, simbol glamor Monaco sejak abad ke-19. Selain itu, ada Istana Pangeran Monaco yang berdiri megah di atas bukit, serta Port Hercules, pelabuhan megah yang dipenuhi kapal pesiar mewah. Dan tentu saja, jalanan kota Monte Carlo yang berubah menjadi sirkuit legendaris setiap musim Formula One. Jadi para pelajar, meskipun hanya seukuran sebuah kelurahan kecil, Monaco adalah contoh luar biasa bagaimana sebuah negara bisa memanfaatkan lokasi strategis, iklim ideal, dan reputasi global untuk menjadi pusat wisata, hiburan, dan kehidupan mewah dunia. Negara kecil di French Riviera, dengan pesona alam laut Mediterania, kota glamor Monte Carlo, dan kepadatan yang luar biasa, namun tetap berdiri megah sebagai salah satu negara paling terkenal di dunia. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bab sejarah Monaco. Monaco punya sejarah panjang yang erat kaitannya dengan Laut Mediterania dan dinasti Grimaldi yang hingga kini masih memerintah. Awalnya, wilayah Monaco sudah dihuni sejak zaman kuno oleh bangsa Ligurian, lalu menjadi koloni penting bagi bangsa Fenisia, dan kemudian Romawi. Letaknya yang strategis di pesisir membuat Monaco selalu diperebutkan berbagai kekuatan besar. Babak penting datang pada abad ke-13, tahun 1297, François Grimaldi menyamar sebagai biarawan dan berhasil merebut benteng di atas batu Monaco. Dari sinilah dinasti Grimaldi memulai kekuasaannya yang bertahan lebih dari 700 tahun. Selama berabad-abad, Monaco berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar seperti Genoa, Prancis, dan Spanyol. Namun keluarga Grimaldi tetap berhasil menjaga kedaulatan kecil mereka dengan diplomasi cerdas dan aliansi politik. Pada abad ke-17, Monaco resmi menjadi protektorat Prancis melalui perjanjian Peronne, dan hubungan khusus dengan Prancis ini masih bertahan hingga sekarang. Monaco sempat mengalami krisis besar pada abad ke-19, ketika wilayah Menton dan Roquebrune melepaskan diri dan bergabung dengan Prancis. Kehilangan ini membuat Monaco sangat kecil seperti yang kita kenal sekarang. Namun, dari keterbatasan wilayah inilah muncul ide brilian, membangun Casino Monte Carlo pada tahun 1863. Kasino inilah yang kemudian menyelamatkan ekonomi Monaco, menjadikannya pusat hiburan dan kemewahan Eropa. Monaco juga dikenal karena stabilitas politiknya. Konstitusi pertama dibuat pada tahun 1911. Dan sejak itu Monaco berkembang sebagai monarki konstitusional dengan peran penting keluarga Grimaldi, termasuk Pangeran Rainier III yang menikah dengan aktris terkenal Grace Kelly pada 1956. Hari ini, Monaco berdiri sebagai salah satu negara terkecil namun terkaya di dunia. Sejarah panjangnya mencerminkan kemampuan bertahan, beradaptasi, dan membangun identitas yang kuat di tengah gempuran kekuatan besar Eropa. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bab yang tak kalah seru, budaya Monaco. Meski Monaco adalah negara terkecil kedua di dunia, budaya di sini sangat kaya dan berakar kuat pada sejarah Mediterania serta pengaruh Prancis. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Monaco hidup dengan gaya kosmopolitan. Dengan jumlah warga lokal hanya sekitar 40.000 orang, Monaco justru dipenuhi ekspatriat dari berbagai negara. Hal ini membuat suasana Monaco terasa sangat internasional, namun tetap mempertahankan identitas Monegasku yang khas.
Bahasa resmi di Monaco adalah bahasa Prancis, namun ada juga bahasa lokal bernama Monegasku, sejenis dialek Liguria yang kini diajarkan di sekolah agar tidak punah. Selain itu, bahasa Italia dan Inggris juga banyak digunakan karena pengaruh komunitas internasional dan wisatawan. Agama mayoritas penduduk adalah Katolik Roma, dan ini terlihat jelas dari budaya serta tradisi mereka. Katedral Saint Nicholas di Monte Carlo bukan hanya tempat ibadah, tapi juga lokasi bersejarah di mana banyak anggota keluarga Grimaldi dimakamkan, termasuk Pangeran Rainier III dan Putri Grace Kelly. Kalau bicara kuliner, Monaco menawarkan cita rasa Mediterania dengan sentuhan Prancis dan Italia. Hidangan khas seperti barbajuan, pastry goreng berisi bayam dan keju, serta soka yang mirip pancake dari tepung chickpea, menjadi makanan tradisional favorit. Di sisi lain, restoran bintang Michelin juga bertebaran, menegaskan citra Monaco sebagai pusat kuliner mewah. Monaco juga punya tradisi budaya yang kuat dalam seni dan hiburan. Monte Carlo Opera House serta Orchestre Philharmonie de Monte Carlo adalah simbol betapa seni musik klasik dijunjung tinggi di sini. Selain itu, Monaco dikenal dunia lewat ajang olahraga dan hiburan. Grand Prix Formula One Monaco yang tiap tahun menyulap jalan-jalan kota menjadi sirkuit balap paling ikonik di dunia. Festival dan perayaan juga meriah. Salah satunya Hari Nasional Monaco pada 19 November, di mana masyarakat mengadakan parade, pesta rakyat, dan acara budaya untuk merayakan identitas nasional mereka. Jadi, kalau kita rangkum, budaya Monaco adalah campuran harmonis antara tradisi Katolik, bahasa dan kuliner Mediterania, seni kelas dunia, serta gaya hidup kosmopolitan yang glamor. Itulah wajah budaya Monaco, negara kecil, tapi dengan identitas besar yang memadukan sejarah, tradisi, dan kemewahan modern. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bab politik Monaco. Berbeda dengan banyak negara lain di Eropa, Monaco adalah sebuah kerajaan konstitusional yang dipimpin oleh seorang pangeran. Sistem politiknya unik karena menggabungkan monarki yang kuat dengan elemen demokrasi modern. Kepala negara Monaco adalah pangeran, yang saat ini dijabat oleh Pangeran Albert II dari dinasti Grimaldi. Keluarga Grimaldi sendiri sudah memerintah Monaco sejak abad ke-13, menjadikannya salah satu dinasti tertua yang masih berkuasa di dunia. Meskipun Monaco adalah monarki, ada juga lembaga legislatif bernama Dewan Nasional, Conseil National, yang beranggotakan 24 orang dan dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Dewan Nasional ini bertugas membuat undang-undang, terutama dalam bidang anggaran dan kebijakan publik. Namun, pangeran tetap memiliki wewenang besar, termasuk hak veto serta kewenangan menunjuk menteri negara yang menjadi kepala pemerintahan. Uniknya, menteri negara Monaco biasanya berasal dari Prancis dan dipilih oleh pangeran berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah Prancis. Hal ini menunjukkan betapa erat hubungan politik Monaco dengan negara tetangganya itu. Dalam politik sehari-hari, Monaco dikenal stabil dan jarang ada gejolak. Partai politik memang ada, tapi peranannya tidak sebesar di negara demokrasi penuh. Kehidupan politik di Monaco lebih terfokus pada keberlangsungan pemerintahan kerajaan, stabilitas ekonomi, serta menjaga citra Monaco sebagai pusat finansial dan pariwisata kelas dunia. Dalam hubungan internasional, Monaco bukan anggota Uni Eropa, tapi memiliki kerjasama erat dengan Uni Eropa dan menggunakan euro sebagai mata uang resmi. Selain itu, Monaco aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Eropa. Kalau dirangkum, politik Monaco adalah kombinasi menarik antara tradisi monarki turun-temurun, peran demokrasi lewat Dewan Nasional, dan hubungan erat dengan Prancis. Sistem ini terbukti efektif menjaga stabilitas dan kelangsungan Monaco sebagai salah satu negara kecil namun berpengaruh di Eropa.
Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah tadi penjelasan mengenai Monaco, negara kecil di tepi Laut Mediterania yang dikenal sebagai negeri penuh kemewahan. Sejarahnya yang panjang, dan stabilitas politik yang unik. Monaco bukan hanya soal kasino Monte Carlo atau apartemen super mewah. Lebih dari itu, Monaco adalah contoh bagaimana sebuah negara kecil mampu bertahan dan berkembang di tengah gempuran perubahan dunia. Dari keluarga Grimaldi yang telah memerintah lebih dari 7 abad, hingga perannya sebagai pusat keuangan dan pariwisata, Monaco menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas bisa berjalan berdampingan. Negara ini juga memberi pelajaran penting, bahwa kekuatan tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah, melainkan oleh kemampuan menjaga identitas, stabilitas, dan memanfaatkan posisi strategis. Budayanya berakar pada perpaduan Prancis dan Italia. Politiknya stabil berkat monarki konstitusional. Dan ekonominya bertumpu pada pariwisata serta sektor finansial. Semua ini menjadikan Monaco sebuah negara kecil dengan pengaruh yang jauh lebih besar dari ukurannya. Para pelajar, Monaco mengingatkan kita bahwa sekecil apapun, sebuah bangsa bisa tetap diperhitungkan jika mampu menjaga nilai, sejarah, dan jati dirinya. Terima kasih sudah menyaksikan episode Monaco. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi dunia bersama murid Geo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi dunia.